Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pembelajaran kita bersama mengenai bahasa Arab komunikasi. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang yang mana membuat kita dapat atau mampu untuk hadir dan ikut belajar bersama mengenai bahasa Arab komunikasi. Sudah datang sama kita Puan Zainab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Lam. Waalaikumsalam. Puan Zahra. Waalaikumsalam. Puan Dowe. Waalaikumsalam. Puan Samah. Waalaikumsalam. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini, pada siri kita yang ke-13, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai fi'il. Kita sebelumnya sudah membahas tentang fi'il kan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudah mengenal bahwasanya di dalam fi'il itu ialah kata kerja dalam bahasa Arab, dan kata kerja dalam bahasa Arab itu punya tiga jenis yang berbeza. Iaitu yang pertama ia adalah fi'il madi, yang kedua ialah fi'il mudhari', yang ketiga ialah fi'il amr. Okey. Kalau fi'il madi itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dari pembelajaran kita sebelumnya, fi'il madi itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada ingat tak? Fi'il madi. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Ada ingat tak tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il madi itu apa tak? Kan dia apa ni? Dia termasuk kata kerja kan? Ada 3. Salah satunya ialah fi'il madi. Puan Nuraini, kata kerja masa lampau. Okey. Puan Siti Esah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Zahra, kata kerja masa lampau. Puan Lam, telah berlaku. Fi'il madi, kata kerja yang telah lepas. Betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Fi'il madi ialah kata kerja masa lampau atau yang sudah berlaku. Yang telah berlaku atau berlalu. Okey. Kalau untuk fi'il madi kan kita dah tahu kan, kita masih ingat kata kerja masa lampau. Kata kerja masa melampau atau yang telah berlaku. Kalau fi'il mudhari' apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita refresh lagi ingatan kita kena ulang biar kita tak terlupa. Kalau fi'il mudhari' apa tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Ayo tuan-tuan dan puan-puan. Kalau fi'il madi kan kata kerja masa lampau kan? Kita masih ingat. Kalau fi'il mudhari' apa tuan-tuan dan puan-puan?
Kata kerja masa sekarang atau masa akan datang. Okey. Kata kerja masa sekarang atau masa hadapan. Okey. Okey, kata kerja masa sedang akan senantiasa berlaku. Okey. Oh, panjang ni Puan Salmah ni. Lengkap ya. Kata kerja masa sekarang. Okey, Puan Setiasa. Ya, betul ya. Fi'il mudhari ialah kata kerja masa sekarang atau masa hadapan. Dia boleh dipakai untuk masa sekarang. Ya, misalnya sekarang ni saya sedang duduk ini. Itu masa sekarang. Atau masa hadapan itu saya mau duduk atau saya akan duduk. Itu masa hadapan dalam fi'il mudhari. Jadi boleh kita pakai ini fi'il mudhari'nya untuk masa sekarang atau masa hadapan. Boleh. Okey. Okey, sudah menjawab semua ya puan-puan. Ada Puan Misalmah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlambat. Tak apa Puan Misalmah. Okey, Puan Nur Aini kata kerja masa sekarang. Okey. Akan datang dan berterusan berlaku. Okey. Nah, dan yang terakhir, kita ada jenis fi'il yang terakhir iaitu fi'il amr. Kalau fi'il amr ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kan kata fi'il madi kan, kata kerja yang telah lampau. Kata fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang atau dan masa hadapan. Kalau fi'il amr ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang masih ingat tak? Okey, Puan Siti Asah. Kata kerja perintah. Puan Dawai, kata kerja perintah. Puan Lam, kata kerja perintah. Okey, Alhamdulillah. Okey, sudah menjawab semua ya. Kata kerja perintah. Okey. Fi'il amr, kata kerja perintah. Okey, Alhamdulillah kita faham dan masih ingat akan jenis-jenis fi'il. Alhamdulillah. Dia ada tiga. Dia ada fi'il mudhari, ada fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, untuk siri kita hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan terkhusus membahas tentang yang namanya al-fi'il al-madi. Okey, terima kasih untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah menjawab ya. Okey, nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita, ke dalam pembelajaran kita pada tengah hari ini. Kita akan belajar bersama mengenai al-fi'il al-madi. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelum ni, fi'il madi ialah kata kerja masa lampau. Okey, kata kerja masa lampau. Maknanya apa? Maknanya adalah kata kerja tersebut telah dilaksanakan sebelum pembicaraan tentang kata kerja itu dilakukan. Misalnya, tadi saya sudah duduk, sekarang saya berdiri. Makanya saya sebut saya sudah duduk atau saya telah duduk sebelumnya. Sekarang saya berdiri. Untuk yang fi'il madinya duduk, untuk fi'il mudhari'nya berdiri. Tapi nanti kita bahas fi'il mudhari' ya. Berarti tadi saya duduk, itulah duduk yang tadi itu adalah termasuk daripada fi'il madi. Okey. Ini kita sudah kita pelajari lah pada pembahasan kita petang ya. Nah, sekarang macam mana kita nak ubah dari kata kerja itu menjadi fi'il madi yang benar? Tapi perlu kita ingat dulu tuan-tuan dan puan-puan, fi'il madi punya 14 macam. Banyak sangat ya tuan-tuan dan puan-puan. Di fi'il madi ini dia punya 14 macam. Nah, 14 macam ni kayak pernah dengar Ustaz? Pernah dengar tentu, karena 14 macam ini 14 macamnya sama dengan 14 macam domir.
Jadi, kenapa fi'il madi bisa punya 14 macam? Ialah karena 14 macam ini ialah 14 macam domir. Jadi, setiap macam domir yang ada, yang setelah kita pelajari sebelumnya, penggunaannya dalam fi'il madi, dia juga berbeza-berbeza. Misalnya penggunaan dia untuk ana, untuk saya, berbeza dengan penggunaan dia untuk anta atau antuma. Okey? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, fi'il madi ialah kata kerja masa lampau dan dia punya 14 macam. Kenapa dia punya 14 macam? Karena ada 14 macam domir dan dia berbeza setiap penggunaan domir berbeza bentuk fi'il madinya. Okey? Boleh faham ya, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Domir yang kita pelajari pertama yang ketiga aja langsung, yang untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga ya. Orang ketiga. Pertama dia ada huwa, seperti dia apa? Atau dia. Kemudian huma. Kemudian hum. Kemudian ada hiya, huma, hunna. Tempat. Okey. Ini kan untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga, yang ini untuk muzakkar, yang ini untuk muannas. Telah kita pelajari kan. Nah, kemudian kita ada juga untuk, kita buat sini saja dulu. Okey, kita garisi. Untuk orang kedua, dia ada anta, antuma, antum. Dia ada, kalau untuk perempuannya dia ada anti, antuma, antunna. Okey. Kemudian ada orang pertama. Orang pertama dia ada ana dan nahnu. Ini ialah macam-macam domir yang telah kita pelajari pada siri sebelumnya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jadi setiap kata domir-domir ini, ada 14 macam ini, berbeza-beza untuk bentuk madinya, berbeza-beza. Jadi antara huwa dengan huma itu beza bentuk fi'il madinya. Kita ambil pakai kata kerja yang dasar saja. Kita pakai fa'ala saja dulu. Fa'ala. Fa'ala kan artinya melakukan. Ini adalah dasar, adalah ibu dari setiap kata kerja. Fa'ala. Melakukan. Melakukan apa kita tak tahu. Yang penting artinya melakukan ya. Melakukan. Fa'ala. Ketika dia dah bentuk huwa, ini adalah bentuk paling dasarnya, huwa fa'ala.
Kita lihat di sini domirnya tuh sebenarnya tak terlihat. Ini yang kita kenal sebagai domir goiru baris. Tak terlihat, tak tampak. Domir goiru baris, domir mustatir. Bukan. Domir goiru baris, domir yang tidak terlihat. Dia ini adalah bentuknya dalam bentuk belum dalam bentuk fi'il madinya adalah fa'ala, digunakan untuk domir huwa. Tak ada perubahan, bentuknya tetap seperti ini. Ini asalnya. Ketika dia berubah ke bentuk huma, dia menjadi fa'ala. Boleh kita lihat apa perbezaannya? Perbezaannya adalah dia ditambah dengan alif. Ditambah alif. Jadi kalau misalnya tambah alif. Jadi kalau misalnya ada kalimat kata kerja lain, misalnya kataba, ketika berubah menjadi huma, dia tambah je alif. Kataba jadinya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kan bentuk dasarnya fa'ala. Bentuk dasarnya fa'ala. Untuk huwa. Untuk huma dia menjadi fa'ala. Untuk hum, tuan-tuan dan puan-puan, dia menjadi fa'alu. Jadi fa'alu. Apa yang ditambah? Kita boleh lihat di sini apa yang ditambah. Yang ditambah adalah waw mati sama alif. Kita pakai biru. Tambah waw mati, terus tambah alif. Alif tak berharakat. Kita boleh lihat di sini, dari yang tadinya fa'ala, dia menjadi fa'alu. Ini untuk penggunaan fi'il madi untuk domir hum. Fa'alu. Ada waw mati, ketambahan waw mati sama alif. Ini yang untuk orang ketiga muzakkar. Ini untuk yang jumlahnya 1, huwa. Ini untuk jumlahnya 2, huma. Ini untuk jumlahnya yang 3 atau lebih, hum. Jamaknya yang untuk muzakkar. Sekarang yang untuk muannasnya lagi. Untuk muannasnya, kalau untuk muannas yang hiya, dia akan pakai fa'alat, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang ditambah? Kita boleh lihat di sini apa yang ditambah? Ialah apa yang berbeza dari bentuk asalnya, tuan-tuan dan puan-puan? Hiya, jadi dari fa'ala menjadi fa'alat. Dia berubah jadi apa? Dari apa? Apa yang ditambah di sini, tuan-tuan dan puan-puan? Tampak tak apa yang berubah? Betul. Betul ya, Puan Lam, Puan Nur Aini. Yang dia berubah dari bentuk aslinya dari fa'ala menjadi fa'alat karena dia ketambahan tak sukun. Ketambahan tak sukun. Kita hapusnya. Kalau huma dia tambah alif, kalau hum dia tambah waw sukun plus alif. Ketika dia pakai idhiyah, dia ditambah dengan tak sukun. Okey, kita boleh lihat sini. Untuk huma, dia
Kan kalau huma yang laki-laki kan dia menggunakan fa'ala. Ketika huma yang perempuan dia menggunakan fa'ala juga. Tetap berarti dia sama tambah alif. Tapi ada beberapa buku yang menyebutkan kalau huma untuk perempuan ni boleh dia ada yang bentuknya menjadi fa'alata. Fa'alata. Tapi kebanyakan umumnya buku-buku dia menggunakan tetap sama seperti yang huma biasa, dia ada fa'ala biasa saja. Tapi ini sekedar tambahan kalau ada beberapa buku yang juga menggunakan bentuk yang berbeza yaitu fa'alata. Dia tanya tetap ada tapi ditambah lagi dengan alif. Bebas kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan yang mana, dia sama. Tergantung tuan-tuan dan puan-puan menggunakan buku panduan yang mana. Nah, untuk huna dia menggunakan bentuk fa'alna. Berbeza kan? Tiba-tiba dia menggunakan fa'ala atau fa'alata, tiba-tiba dia menggunakan fa'alna. Apa yang berbeza? Yang berbeza adalah dia dia ketambahan na. Okey. Tambahan na. Okey, untuk orang ketiga tuan-tuan dan puan-puan boleh faham tak atau ada pertanyaan tak? Untuk yang orang ketiga dulu, dia ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bentuknya ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala atau fa'alata, fa'alna. Untuk orang ketiga ni boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Faham ya Puan Zahara? Puan Zainab, Alhamdulillah faham. Alhamdulillah faham. Okey, boleh faham ya? Nah, sekarang kita nak gunakan untuk bentuk orang kedua. Orang kedua. Ini kan untuk orang ketiga. Artinya dia yang tak ikut dalam pembicaraan, dalam percakapan. Kan yang ikut dalam percakapan kan orang pertama sama orang kedua. Orang ketiga yang menonton lah ibaratnya kita pakai ya. Nah, sekarang untuk orang kedua yang jadi lawan bicara kita. Anta, antuma, antum ini untuk laki-laki. Anta untuk yang jumlahnya 1, antum untuk jumlahnya 2, dan antum untuk jumlahnya 3 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, untuk bentuk anta dia menggunakan fa'alta. Boleh kita lihat sini apa dia yang berbeza? Dia ketambahan yang namanya ketambahan huruf ta. Tadi ada juga yang ketambahan huruf ta kan Ustaz? Hiya. Tapi dia taknya tak sukun. Berbeza dengan anta. Tak sukun. Dia fa'alat, kalau anta fa'alta. Okey? Nah, untuk antuma dia menjadi fa'al tuma.
Berarti apa? Dia ketambahan tuma. Fa'al tuma. Diambil saja dia dari ini ya, dari dua dua kata terakhir, anta fa'alta, antuma fa'altuma. Nah, untuk yang jamaknya, jamak dari muzakkar orang kedua, dia menjadi fa'altum. Ketambahan ketambahan huruf tum. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk yang orang kedua laki-laki ni simple je, mudah je. Kejap je. Anta fa'alta, antuma fa'altum. Jadi dia seirama. Antuma fa'altuma, antum fa'altum. Jadi seirama dia tuan-tuan dan puan-puan. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Beda dengan yang orang ketiga ni agak berbeza-beza, agak rumit. Dia huwa fa'ala, huma menjadi fa'ala, hum menjadi fa'alu. Dia menjadi fa'alat, huma menjadi fa'ala, atau fa'alata, hunna menjadi fa'alna. Okey. Nah, sekarang yang muannas lagi. Untuk muannas dia menggunakan anti fa'alti. Nah, ada perubahan sedikit saja. Kalau tadi untuk anta dia pakai fa'alta, untuk anti dia pakai fa'alti. Ni kena jangan tertukar ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita menggunakan anta malah anta fa'alti atau anti fa'alta. Jangan tertukar ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia perubahannya sedikit je. Tapi perubahan sedikit je bisa merubah makna. Okey. Kemudian untuk antuma dia sama, antuma fa'altuma. Ketambahan tuma. Nah, untuk yang antunna dia menjadi fa'al tunna. Ketambahan tunna. Nah, boleh kita lihat sini tuan-tuan dan puan-puan. Untuk yang biasa kita boleh lihat di sini, kita boleh lihat sini untuk yang muzakkar dia memang relatif mudah untuk kita hafal karena memang perubahannya tak banyak. Cuma ditambah a atau tambah waw sama waw sukun sama a, ni tambah ta tumatum. Tapi ketika yang muannas memang ini agak berubahnya agak lain. Tiba-tiba dari hiya menjadi fa'alat, huma menjadi fa'altuma, fa'alata, hunna dia menjadi fa'alna. Soalnya dia menjadi atau anti dia menjadi fa'alti, antuma menjadi fa'altuma, dan antuna menjadi fa'altunna. Jadi memang untuk yang muannas ni agak susah dia pelajari, tapi untuk muzakkar dia relatif mudah dihafal. Tapi kalau kita sudah sering melakukan perubahan ini menggunakan kata-kata kerja, misalnya kita dudukkan jalasa. Jalasa kita ubah dengan fa'ala, jalasa. Kalau untuk huma jadi jalasa, untuk hum jadi jalasu. Sering kita lakukan cuba perubahan-perubahan tersebut. Kita praktekkan dalam kata kerja kita yang kita gunakan sehari-hari. InsyaAllah kita boleh menghafal semua ini. Okey, untuk yang orang kedua ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada yang kurang faham atau ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan?
Oke, boleh paham ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ini yang kedua yang terakhir untuk orang pertama. Kalau ana, dia menjadi fa'altu. Kita boleh lihat di sini, dia tambahan tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Fa'altu. Kemudian untuk nahnu, dia menjadi fa'alna. Jadi tambahannya ialah na panjang, na plus alif ya. Oke. Nah, ini semua tuan-tuan dan puan-puan, tambahan-tambahan daripada the domir untuk fi'il madi ini, dia berlaku untuk semua fi'il madi. Kan ada fi'il madi itu ada yang bentuknya standar seperti kataba ini, atau ada yang yang bentuknya agak lain, yang misalnya 4 atau 5 kata. Kita ambil contoh lah, misalnya istaf'ala ini. Ini bentuk sorof ya. Banyak sebenarnya bentuknya. Ada stasko ya, staski gitu. Ada bentuk yang lain, tapi ini bentuknya istaf'ala, dia ada ketambahan alif dan sa. Ini bentuknya sama, perubahan-perubahannya sama. Kalau digunakan untuk huma, kita tambah saja alif. Kalau dia digunakan untuk antum, dia tinggal kita tambah tum, istaf'altum. Jadi dia berlaku untuk semua bentuk-bentuk fi'il madi. Ini sudah rumus pastinya, tak bertukar-tukar lagi. Jadi ini bisa kita terapkan untuk semua bentuk kata kerja fi'il madi. Mau dia yang standar, yang biasa seperti yang telah kita pelajari, fa'ala, yaitu kataba, ada contohnya, atau yang kata kerja yang lumayan panjang kayak istaf'ala ini. Jadi tetap sama, walaupun bentuknya tidak seperti biasa, tidak seperti fa'ala yang biasa ini. Nah, tambahan-tambahannya apa saja kita boleh ulang lagi. Kalau untuk huwa, dia standar, tak ada berubah sama sekali, ini bentuk asalnya. Kalau untuk huma, dia ketambahan alif, jadi dia jadi fa'ala. Kalau untuk hum, dia ketambahan waw sukun dan alif, jadi fa'alu. Kalau hiya, dia ketambahan tak sukun, jadi fa'alat. Kalau huma menjadi fa'ala atau fa'alata, dia ketambahan alif biasa yang sama seperti ini, atau ketambahan tak plus alif di beberapa buku. Kemudian ada hunna, dia menjadi fa'alna. Ini untuk orang ketiga ya tuan-tuan dan puan-puan, ketambahan. Nah, untuk yang orang kedua, dia ada anta, jadi fa'alta, ketambahan ta saja, tak. Kemudian antuma menjadi fa'altuma, ketambahan tuma. Antum fa'altum, dia ketambahan tum. Anti fa'alti, fi'il madinya ketambahan ti. Antuma fa'altuma, dia ketambahan tuma. Antunna fa'altunna, dia ketambahan fi'il madinya ketambahan tunna. Nah, untuk orang pertama ada ana fa'altu. Nah, fa'altu. Jadi kata madinya ketambahan tu kalau untuk ana. Kalau untuk nahnu, dia ketambahan, dia menjadi fa'alna, ya, yang berarti dia ketambahan fi'il madinya ketambahan na panjang, na beralif. Nah, berbeza dengan kalau hunna kan dia fa'alna biasa, tak ada alifnya. Kalau nahnu dia ada alifnya, fa'alna. Oke. Sampai sini boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Untuk fi'il madi dia memang tak banyak teori ya tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak menjelaskan, cuma banyak hafalannya ya tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi maaf kalau penjelasan saya agak agak membosankan kalau hari ini. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan tak? Ah, Puan Halimah, boleh start? Alhamdulillah. Boleh paham ya Puan Halimah? Pak Anzarah faham? Alhamdulillah. Puan Salma, boleh start? Sangat jelas. Alhamdulillah Puan Salma, terima kasih. Puan Lam, ya start. InsyaAllah boleh faham. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh faham. Okey, boleh paham semua ya tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Karena karena kita sudah boleh paham akan materi, alangkah baiknya kita um, mencoba untuk latihan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Mencoba sedikit latihan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hmm. Okey. Hmm. Apa lagi? Kemudian apa lagi ya? Hmm. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ada kata fi'il madi, tapi ini fi'il madi yang asli, yang belum kita ubah-ubah. Dia masih dalam bentuk standar, yaitu bentuk domir huwa. Nah, saya akan buat bahasa Melayunya di sini. Nah, kalau ini kita pakai domirnya apa? Okey. Engkau, tapi ini kita kena ganti perempuan. Telah memukul ya. Kalau ini jalasa kita pakai kami telah duduk. Kalau istaikozo kita pakai saya telah bangun tidur. Ini ada apa? Ini bahasa Melayunya.
kita kena ubah bahasa Melayu ni menjadi bahasa Arab. Ini bentuk standar daripada fi'il madinya. Doroba itu ialah artinya telah memukul, jalasa artinya telah duduk. Kalau istaiqaza artinya telah bangun tidur. Tapi di sini ada perbezaannya adalah domirnya. Kita kena cocokkan ini, terus kita akan cocokkan bersama bentuk daripada fi'il madi ini. Fi'il madi ini menurut daripada kata bahasa Melayunya. Engkau yang perempuan berarti dia yang mana, tuan-tuan dan perempuan? Dia yang antara yang mana dia dari sini? Kalau dia menggunakan engkau yang perempuan, berarti doroba ini dia berubah menjadi apa ya, tuan-tuan dan perempuan? Doroba kan itu yang bentuk asalnya kan bentuk dari ini, dari huwa doroba. Tapi dalam kalimatnya kita menggunakan engkau yang perempuan telah memukul. Nah, jadi tentu kita tak boleh pakai doroba lagi kan, karena doroba itu untuk huwa. Makanya kita kena ubah dia menjadi apa, tuan-tuan dan perempuan? Okey, ada jawab dorobat, ada yang jawab dorobti, ada yang mana yang betul ni, tuan-tuan dan perempuan? Puan Zarah jawabnya kayaknya antara dorobta atau doropti atau dorobat ni. Puan Lam jawabnya dorobat, Puan Habidah doropti, Puan Nuraini doropti. Puan Zainab jawabnya anti doropti. Okey. Berarti yang mana yang betul ya, tuan-tuan dan puan-puan? Puan Salmah jawabnya doropti. Puan Lam jawabnya doropti. Berarti betul ya. Yang betul atau yang benar ialah karena engkau perempuan itu ialah anti, maka dia dari doroba itu berubah dia menjadi dorobti. Mengikuti daripada rumusnya, dia menjadi dari fa'ala menjadi fa'alti, dia menjadi dorobti. Okey, ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang benar ya yang untuk dorobti sudah benar. Nah, untuk sekarang kami telah duduk. Nah, domirnya sekarang kalau kita boleh lihat, domirnya menggunakan kami. Kami telah duduk. Jalasa ni kan bentuk huanya. Sekarang bentuk daripada domir kami, kita kena ubah dia. Daripada jalasa ini menjadi domir kami. Jadi bentuk apa dia jadi? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Puan Lam, jalasna. Okey. Jalasa kan untuk domir huwa kan, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kalau untuk domir kami, ini yang mana nih, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, Puan Lam jawab jalasna, Puan Zahrah jalasna, Puan Salmah jalasna. Okey, betul ya, tuan-tuan dan puan-puan? Bentuk yang benar, kalau dia dalam kalimat kami, berarti dia menjadi seperti telah kita lihat di sini, dia adalah bentuk nahnu, dia menjadi jalasna. Nah, yang panjang. Okey. Jalasna. Nah, sekarang ini ada yang agak panjang. Saya telah bangun tidur. Kalau istaiqaza, itu bentuk yang biasanya, yang untuk huwa, untuk bentuk standarnya. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Sekarang domirnya ini jadi saya, tuan-tuan dan perempuan. Saya telah bangun tidur.
kita ubah ini daripada domirnya huwa, dari domir asalnya istaiqozo, ada menjadi domir saya. Jadi apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Oke, yang tadi betul ya, Jalasna, yang jawab Jalasna, alhamdulillah sudah betul. Sekarang yang untuk istaiqozo tuan-tuan dan puan-puan, dia menjadi apa? Kalau domirnya ialah yang kita pakai saya. Saya telah bangun. Puan Lam jawab istaiqodi. Puan Nur Aini istaiqoztu. Puan Samah istaiqoztu. Oke, kita tunggu dulu. Yang mana yang betul ini, tuan-tuan dan puan-puan? Ayo, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau istaiqozo dia menjadi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Oke, Puan Zahra istaiqoztu. Puan Sitiasa istaiqoztu. Oke, betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang telah saya bilang tadi, ini rumus berlaku untuk semua bentuk fi'il madhi. Tambahan. Jadi walaupun mau dia berjumlah 5 huruf kayak yang tadi istaf'ala, seperti contoh istaiqozo, dia tetap bentuknya sama, ketambahnya sama. Kalau dia ana berarti rumusnya tambah tu. Dan ini disukunkan. Jadi istaiqoztu. Istaiqoztu. Oke. Jadi sudah benar ya tuan-tuan dan puan-puan. Puan Nur Aini sudah menjawab benar. Puan Halimah sudah benar. Puan Lam sudah benar. Puan Sitiasa sudah benar. Puan Zahra sudah benar. Dan yang lain sudah. Alhamdulillah. Jadi seperti yang telah kita coba latihan ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita sudah rata-rata sudah memahami perubahan dalam bentuk fi'il madhi. Kita sudah bisa merubah-rubah fi'il madhinya menjadi 14 macam menyesuaikan dengan domir-domirnya tersendiri. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri tuan-tuan dan puan-puan, ada tak pertanyaan atau yang kurang paham tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang kurang dipahami dan ingin bertanya tuan-tuan dan puan-puan? Atau boleh paham semua tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita akhiri siri kita hari ini, ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Puan Zara, faham semua Ustaz? Tak ada pertanyaan setakat ni. Alhamdulillah. Puan Doif, faham Ustaz? Alhamdulillah. Puan Nur Aini, alhamdulillah semua boleh faham Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah boleh Ustaz. Alhamdulillah Puan Sitiasa. Okey, alhamdulillah atas izin Allah kita boleh memahami semua daripada materi fi'il madhi dan macam-macamnya. Karena kita sudah boleh faham dan tak ada lagi pertanyaan, marilah kita akhiri siri kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan setelah saya akhiri, jika masih ada pertanyaan mungkin yang tak terlupa atau tak ingat untuk ditanyakan hari ini, boleh ditanyakan ketika si kita selanjutnya pada hari esok. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih Puan Dowe. Syukran sama-sama Puan Dowe. Terima kasih. Terima kasih Puan Halimah. Terima kasih Puan Salma. Syukran sama-sama. Terima kasih Puan Nuraini. Terima kasih Puan Lam. Puan Zahra. Terima kasih. Terima kasih Puan Sitiasa. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih.